Prof, yang menjadi landasan bagi para aksi teroris ataupun orang-orang radikal begitu, Prof ya. Mereka ini benang merahnya adalah kata jihad begitu, Prof. Nah, saya ingin mau tanya nih dengan Profesor, sebenarnya makna jihad ini seperti apa sih, Prof? Apakah memang jihad ini memang harus dilakukan dengan cara seperti itu? Kan sebenarnya untuk berjihad ini banyak begitu ya, Prof ya. Kalau tidak salah, koreksi mohon maaf salah gitu ya, Prof ya. Untuk seorang kepala rumah tangga pun ketika dia mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu juga termasuk jihad begitu, Prof. Iya. Bisa dibantu jelaskan, Prof? Jihad itu untuk menghidupkan, bukan mematikan. Mhm. Itu poinnya. Jihad untuk menghidupkan orang, bukan untuk mematikan orang. Apalagi orang yang tidak berdosa kan. Mhm. Itu perlawanan dengan jihad. Jihad itu dari akar kata jahada, membentuk kata jihadun perjuangan secara fisik, membentuk ijtihadun perjuangan secara nalar, Mhm. membentuk kata mujahadah perjuangan secara batin. Kombinasi antara jihad fisik, ijtihad nalar, mujahadah batin, itu yang akan melahirkan jihad. Jadi jihad tanpa masuk akal, tanpa masuk di hati, itu bukan jihad. Mhm. Nekat itu bukan jihad, itu mati bunuh diri itu. Mhm. Jadi saya kok memeriksa semua hadis-hadis, nggak ada satupun hadis yang memberikan dukungan terhadap bom bunuh diri atau yang mencelakakan dirinya sendiri atau orang lain ya kan. Bahkan ada hadis riwayat Muslim itu ya, barang siapa yang bunuh diri karena besi, tombak dirinya sendiri atau minum racun, maka dia akan dimasukkan di neraka juga, nanti dia akan memperlakukan dirinya, nombak dirinya sendiri, Dengan minum cara yang racun sama ya. setiap saat. Mhm. Nah, bagaimana caranya bisa masuk surga dengan seperti itu? Nabi tidak pernah mencontohkan bunuh diri dalam berjuang. 3 kali perintah dalam Quran, wajahidu, ya. Tapi selalu diawali dulu dengan wahajaru, wahajaru, wajahadu. Hijrah dulu baru jihad. Mhm. Enggak pernah wajahadu baru wahajaru. Jadi hijrah baru jihad. Jangan jihad dulu baru hijrah. Nabi kan buktinya pindah ke Taif walaupun ditolak ya. Hijrah ke Madinah. Mhm. Kalau kita pikir kenapa Nabi nggak nekat aja mati syahid kok di Mekah tuh. Ya. Kenapa lari meninggalkan umatnya di Madinah, ke Madinah ya kan? Iya betul. Mundur selangkah untuk meraih kemenangan itu cara Nabi. Tapi mati nekat itu cara iblis. Mhm. Kemudian bagaimana Prof, terkait dengan Istiqlal tentunya saat ini untuk menangkal radikalisme, apalagi ini salah satu programnya tadi juga akan melakukan majelis ilmu begitu ya, bentuk monitoring, controlling daripada Istiqlal sendiri, mungkin nanti juga akan mendatangkan ulama-ulama dari luar. Kita tahu kalau memang tidak terpapar radikal dan kemudian juga ilmu-ilmu dan materi-materi yang disampaikan ini tidak berbau-bau radikal, itu bagaimana monitor dan kontrol dari pihak Istiqlal sendiri? Hmm. Kita insya Allah ya, tadi saya katakan kita dibantu oleh majelis ulama, dibantu oleh para pakar, oleh guru besar di berbagai tempat ya kan. Mhm. Insya Allah nggak mungkin mereka itu akan berijma atau menyatu di dalam suatu pandangan yang keliru. Ya pastilah mereka itu kita harapkan berpandangan positif. Akumulasi pandangan positif mereka itu yang kita akan godok di Istiqlal. Jadi bukan saya sendiri di sini, saya emang nggak ada apa-apanya. I'm nothing, ana mafi ya. Jadi saya nggak ada apa-apanya. Tapi nanti ada senior kita, ada Pak Kures, ada Pak Agil, ada Pak, udah senior-senior kita yang lainnya. Dan konsultan kita pun juga di luar negeri ya, misalnya di Mesir tadi ya, ada ulama besar kita juga di Australia dan di Amerika ada. Kita juga minta pandangannya tentang relasi gender itu kan. Karena kita tidak ingin kebablasan, tapi juga tidak ingin radikal. Kita ingin seperti Indonesia lah, Islam tawasutia, Islam yang moderat, Islam yang berkeindonesiaan, kira-kira seperti itu. Nah, insya Allah ini kita sangat berharap dengan hadirnya ulama-ulama yang seperti ini, itu bisa lebih wise menyikapi perkembangan. Karena hemat kami, setiap negeri itu punya hak untuk menafsirkan Qur'annya masing-masing. Mhm. Jadi gini, ada culture right ya kan, culture right itu hak budaya. Jadi Saudi Arabia punya hak budaya menafsirkan Quran berdasarkan culture-nya. Mhm. Mesir punya culture right untuk menafsirkan Quran berdasarkan culture right-nya Mesir. Mhm. Maroko pun juga punya culture right Mhm. untuk menafsirkan Qurannya. Indonesia kan juga punya. Kalau mau lebih luas lagi Nusantara kan. Jadi jangan buru-buru
apa buru-buru langsung wah itu Nusantara, Islam Nusantara itu jahat. Loh, apa bedanya Islam Saudi Arabia, Islam Mesir, Islam Maroko, Islam. Nah, kalau nggak mau pakai Nusantara, Islam Indonesia lah kan. Mhm. Ya kan juga kan kita punya penutup aurat tapi menggunakan batik, tidak mesti harus hitam misalnya kan. Iya. Maka juga yang penting substansinya menutup aurat. Mhm. Tidak mesti harus menyerupakan diri dengan orang-orang negeri tertentu ya kan. Kita bisa the best Muslim tetap kita menjadi orang Indonesia kan. Mhm. Yang penting substansinya menutup aurat, that's it, itu sudah cukup. Mhm. Ada beberapa di negara Islam ataupun Timur sana, Prof, yang memberlakukan mungkin terkait dengan hal tidak boleh mengadakan majelis ilmu ataupun memberikan khutbah secara harus ada izin begitu dari pemerintah. Apakah Indonesia perlu melakukan seperti itu, Prof? Kalau saya itu tadi itu terlalu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Manfaatnya pasti ada, tetapi Anda bisa bayangkan kan, ulama kita itu sangat terbatas, Ustaz. Kita sangat terbatas. Ya, 800.000 masjid di Indonesia ya, ini. Belum termasuk musola, belum betul. termasuk langgar, belum termasuk surau menasa. Nah, Mhm. ulama kita itu kan cuma sekitar 400.000 kan. Nah, kalau itu tidak boleh bicara karena nggak punya sertifikat, kosong masjid nggak ada ulamanya, Betul. kosong masjid nggak ada imamnya kan. Mhm. Jadi belum waktunya. Tetapi itu sesuatu langkah ideal. Nah, untuk itu ya kita mau mencetak ulama sebanyak-banyaknya sesuai dengan komposisi Mhm. penduduknya. Mhm. Baik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai toleransi umat beragama nih, Prof. Apa yang ingin Profesor sampaikan terkait dengan toleransi umat beragama yang memang di Indonesia juga meskipun penduduk terbesarnya adalah Muslim begitu ya, Prof ya, tapi kita juga memiliki agama-agama lain. Apa yang ingin disampaikan, Prof? Ya, toleransi apa sih? Toleransi itu menurut hemat saya sangat simpel. Kesediaan kita untuk menerima orang yang berbeda dengan kita itu sudah unsur Mhm. toleransi di situ kan. Mhm. Kalau sebaliknya, oh dia berbeda dengan aku, maka itu aku nggak mau dekat dengan dia. Itu kan Mhm. menutup diri kan. Itu aliran tertutup itu. Mhm. Gampang sekali menyesatkan, menyalahkan, memusyrikkan, mengkafirkan orang. Itu salah satu indikator intoleransi. Mhm. Tapi toleransi juga kita tidak ingin semuanya serba yes, ya. Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, enggak. Toleransi dalam Islam itu ada prinsipnya juga kan, lakum dinukum waliyadin. Mhm. Agamamu agamamu, agamaku kan, ya. Jadi nggak boleh, udah nggak apa-apa kok pindah agama kan sama aja. Kita kan sama-sama menyembah Tuhan. No way, nggak bisa. Mhm. Kita ada karakternya, ada identitasnya, ada substansinya. Tapi toleransi. Nah, toleransi kita itu kan ya kesediaan untuk menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Dia agamanya Kristen, agamanya Katolik, agamanya Hindu, agamanya Buddha. Tapi sama-sama sebagai warga bangsa, no problem. Masuklah ke Istiqlal. Kita pun juga kadang-kadang diundang untuk dalam acara-acara tertentu, kecuali nanti yang kalau masuk dalam acara ubudiah mereka, kita nggak boleh. Mhm. Misalnya Natal, dalam hal apa kita harus hadir. Ya, seperti Bapak Presiden kita kan setiap kepala negara Indonesia itu selalu diundang untuk mengikuti Natal, tapi begitu sampai kepada acara ritual keagamaannya, mereka juga teman-teman kita juga ngerti kok, nggak mengajak kita itu untuk beribadah. Mhm. Udah selesai istirahat, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ibadah ritual. Nah, Bapak Presiden berkenan meninggalkan tempat. Jadi sudah selesai. Menteri Agama kita hampir semua Menteri Agama ikut kok. Ulama kita pun juga ketua umum juga diundang. Nah, jadi apakah itu rusak akidahnya kalau kita datang ke masjid? Apa datang ke gereja? Coba kita lihat Umar, keluar masuk gereja juga Umar, tapi tidak menjadi seorang pencampur baur agama kan. Mhm. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Jangan alergi bersama dengan orang yang berbeda. Yang penting kita jangan saling ikut substansi ajaran agama masing-masing. Ya kan? Indonesia itu adalah negara contoh yang paling bagus untuk sebuah negara demokrasi, Mhm. sebuah negara toleransi, sebuah Mhm. negara hak asasi manusia, dan sebuah negara yang ideal lah ya kan. Saya tuh sangat bersyukur menjadi orang Indonesia dan sekaligus juga menjadi seorang Muslim. Kenapa Mhm. saya bersyukur menjadi orang Indonesia? Sangat toleran. Kami nggak ada masalah kok dengan berbeda agama, berbeda etnik, berbeda berbeda suku bangsa. Saya juga bangga menjadi seorang Muslim, alhamdulillah, ya kan?
Karena saya yakin agama ini adalah, bagiku adalah agama itu yang paling benar. Walaupun saya tidak boleh menyalahkan agama yang dianut oleh orang lain, ya kan? Ya. Dan toleransi umat Islam, terutama di Istiqlal ini sudah terlihat kalau ini kebetulan Istiqlal ini berseberangan dengan katedral begitu ya, Prof, ya, dengan gereja katedral. Jadi setiap ada acara besar ibadah di gereja, kemudian Istiqlal juga melakukan toleransi seperti menyediakan lahan parkir dan sebagainya. Seperti itu sudah termasuk toleransi juga ya, Prof? Iya. Baik. Sebelum Pak JK mengumumkan masjid agar dipakai untuk melakukan vaksin, kami Istiqlal sudah melaksanakan hal itu. Tokoh-tokoh agama kita itu kita lakukan di basementnya Istiqlal. Basement baru belum pernah dipakai. Jadi yang pakai pertama itu adalah umat beragama. Bagi kami, menyehatkan, menyelamatkan, mengobati orang tanpa melihat agamanya, itu perintah agama. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun merasa anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelaminnya apa, etniknya apa, warga negaranya apa, bahkan agamanya apa, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan kata karrama di situ kan tidak dikatakan walaqad faddalna, itu pemuliaan dalam arti proven ya, tapi kalau karrama itu sakral itu. Bahkan dalam Islam itu, mayat pun juga, al-maitu haqqullah, mayat itu pun juga harus dihargai. Mematahkan tulang rusuk mayat, sama dosanya mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Ya. Jadi kalau ada mayat yang tidak dikuburkan, maka seluruh orang yang tahu, misalnya ada mayat yang hanyut, jika mayat itu dibiarkan tanpa ada yang mendamparkan, maka seluruh desa yang dilewati sungai itu berdosa massal. Kalau ada mayat tergeletak tidak dikuburkan di makam binatang buas, berdosa massal. Umat Islam yang mengetahuinya. Jadi ini luar biasa Islam ini. Bukan saja menghargai hak asasi orang hidup, orang yang sudah wafat pun juga wajib dihargai dalam Islam. Begitu pentingnya manusia itu kan.